dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang alat optik ya. Tapi sebelum kita lanjutkan alat optik yang sekarang, Bapak mau feedback dulu karena ada alat optik bagian kedua. Yang pertama itu sudah melaksanakan atau mengerjakan kuis. Jadi Bapak akan mulai dengan pembahasan kuis ya. Kalian pada sehat semua ya? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat. Sehat. Oke, ya mudah-mudahan semua pada sehat, bisa menjaga kondisi, jaga jarak, ya, jaga kebersihan, tetap di rumah aja. Mudah-mudahan akan kembali normal, ya. Paling menurut berbagai informasi, mungkin sekitar Juli atau Agustus sekolah mulai dibuka kayaknya dengan keterbatas. Jadi terbatas itu maksudnya gantian masuknya. Jadi nggak usah banyak-banyak begitu. Ya, mudah-mudahan bertahap ya. Ya, memang kita ada pada zaman yang sangat istimewa mengalami kehidupan yang orang pakar bilang kehidupan dengan kenormalan baru ya. Yang selama ini kita anggap normal itu saat itu menjadi tidak normal. Nah, yang normal itu seperti ini. Orang menutup mukanya gitu ya. Orang menjaga kebersihan. Orang saling berbagi, orang saling apa namanya, orang lain, teman-teman, tetangga, jangan sampai ada temannya, tetangganya yang tidak makan misalnya. Ini kan tidak pernah terjadi, nak, ya. Baik, kalau begitu, mari kita mohon kepada Allah semuanya ini akan bisa kita lakukan adaptasi dengan segera, ya. Oke, sekarang kamu boleh close kameranya. Bapak mau tampilkan kuisnya ya. Oke, anak-anak sudah bisa dilihat kuisnya? Belum? Belum, Pak. Belum ya. Oke, Bapak tampilkan kuisnya sekarang. Sudah bisa sekarang? Udah Pak. Udah Pak, udah. Ada? Sudah ada belum? Ada Oke. Pak. Ada, Pak. Ada ya. Ini satu-satu nanti membacakan dan mengingat-ingat. Jangan lupa kalian membuka catatannya, kan beberapa di antara kamu ada yang kemarin sudah mengumpulkan tugas catatannya, meskipun menurut waktunya tugas catatan itu masih cukup lama waktunya ya. Sebentar. Iya, 11 MIPA 3, alat optik 11 MIPA 3. Iya, sudah ada 9 orang yang masuk memberikan catatannya ya. Mau Bapak lihat ini misalnya. Ini yang sudah ada nilainya tuh di bawah tuh. Udah nggak usah lama-lama. Sudah ada catatannya. Jadi yang lain silakan nanti segera bukan segera. Jangan sampai telat ya mengumpulkannya. Kalau nggak salah paling lama tanggal 15 atau tanggal berapa. Oke, anak-anak, kita bahas yang ini. Kita ingatkan kembali. Baca dulu, tolong Adela, bisa dibaca? Bisa, Pak. Silakan baca, Adela. Bayangan yang dibentuk lensa mata adalah nyata terbalik diperkecil. Iya, nyata terbalik diperkecil. Iya, jawabannya betul. Ya. Oke, seperti ya. Akdamil, ada? Halo, Akdamil? Iya Pak. Silakan, giliran kamu sekarang. Oke. Bayangan yang dibentuk lensa kamera adalah nyata terbalik diperkecil juga. Oh, sama. Iya, karena kamera itu tiruan dari mata ya. Bapak sering sebut ini sebagai tiruan mata. Oke, betul ya. Kemudian Billy. Halo, ada Billy?
Ada Pak. Ya, silakan Bill. Fungsi kacamata berlensa negatif adalah 1. Memusatkan arah sinar datang. 2. Memencarkan arah sinar datang. 3. Menjauhkan bayangan dari lensa mata. 4. Mendekatkan bayangan dari lensa mata. Pernyataan yang benar adalah ini Apa nih? 2 dan 4. 2 dan 4. Memencarkan arah sinar datang. Oh, salah kayaknya. Mendekat. Kalau memusatkan sama dengan mendekatkan. Kalau memencarkan sama dengan menjauhkan, ya. Iya Pak. Gitu, iya. Kalau positif mendekatkan atau memusatkan sinar datang begitu, ya. Iya, jawabannya ini 2 dan 3 ya. Oke. Berikutnya tadi Billy. Sekarang Dio. Halo, ada Dio. Ada, Pak. Ya. Organ mata yang berfungsi menangkap bayangan lensa mata adalah retina. Iya, retina. Ini ada yang masuk tadi, siapa tuh? Oh. Nah, Raffi. Oke, lanjut lagi ke sini. Iya, retina betul. Berikutnya ini siapa lagi nih? Lupa. Tadi Akdamil udah, video apa huruf E. Ada nggak yang huruf E? Nggak ada. Heva ada Heva ya? Hah? Oh, Elsa, Ada, Pak. ya Elsa. Elsa ada nggak Elsa? Nggak ada ya? Belum join, Belum Pak. gabung ya? Hah? F ada yang huruf F nggak? Nama pertamanya? Nggak ada. Ada, Pak, Fabio. Fabio. Halo Fabio. Halo Pak. Ya. Silakan dibaca. Ya Pak. Seseorang yang memiliki cacat mata hipermetropi pada saat melihat tanpa kacamata, 1. Bayangan jatuh di belakang retina. 2. Bayangan jatuh di depan retina. 3. Titik dekat kurang dari 25 cm. 4. Titik dekat lebih dari 25 cm. 5. Tidak jelas melihat benda pada jarak jauh. Ya. Pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Cacat mata hipermetropi. Metropi, ya. Hipermetrop itu rabun jauh apa rabun dekat? Hipermetrop adalah rabun jauh apa rabun dekat? Makanya sambil buka rabun dekat. Iya. Kalau rabun dekat berarti yang mana? Bayangan jatuh di belakang ya. Iya, di belakang. Iya. Oh, ya. Iya, jawabannya mana coba? Iya. 1. Jawabannya Pak, itu yang 5 bukannya salah, Pak. Sebentar, ya. Papa lihat dulu sebentar. Tidak jelas melihat benda pada jarak jauh. Oh iya, salah. 1 dan 4 yang betul ya. Iya, 1 dan 4. Iya, betul. 1 dan 4 yang betul ya. Oke. Salah ya. Iya, ya. Nanti makanya kalau misalnya ada kamu yakin dengan jawaban kamu, itu perbaiki aja di catatan, kan disuruh dicatat, dikerjakan begitu. Iya, yang betul adalah 1 dan 4. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Arif. Halo Arif. Halo Arif. Ya Pak. Masih ada? Ya. Paman Sakuni berusia 54 tahun yang menggunakan kacamata ganda dengan pemisah lensa yang jelas terlihat, maka keadaan penglihatan Paman Sakuni adalah lupa Pak jawabannya Pak. Makanya kata Bapak, sambil yang lain sambil buka itu catatannya gitu. Ya, Nggak di bawah. enggak. Ada yang tahu apa jawabnya?
Titik jauh lebih dari Titik dekat lebih dari 25 cm. Titik dekat lebih dari 25 cm. Yang ketiga, titik dekat lebih Iya, dari 25 cm. ya betul. Ya, titik dekat ya. Jadi paman sakuni itu dia rabun dekat juga rabun jauh ya. Rabun jauh. Oke. Karena kacamatanya ganda. Terus berikutnya Heva ya, ada Heva ya? Pak. Halo. Iya. Silakan. Jarak retina Ibu Khadijah dari lensa adalah 4,0 cm. Saat itu ia sedang melihat objek sejauh 2,0 meter. Berapa jarak fokus lensa Ibu Khadijah itu? 3,9, Pak. 3,9. Iya, 1/s tambah 1/s aksen sama dengan 1/f ya. Iya, ini jarak retina itu S aksen. Iya. Ininya S. Halo. Ini Bapak udah 3 kelas membacakan kata-kata ini. Emang kamu diajarin sama guru bahasa Indonesia ini dibacanya apa, Nak? Ibu Khadijah gitu ya? Khadijah, Pak. Khadijah, Pak. Khadijah, Pak. Khadijah. Makanya Bapak mau ngecek ini. Selama ini guru kamu dari SD, SMP, sampai mungkin SMA, karena hampir semua selalu salah membaca ini. Bapak ada sedikit riset sebetulnya, ada kecenderungan memang mungkin cara membacanya itu udah disalahin gitu loh. Contoh misalnya tulisan Jumat itu kan komanya di atasnya sekarang hilang. Sehingga kalau ditanya kama ini hari apa? Hari Jumat, bukan hari Jumat. Jadi ada pergeseran ini. Jadi ada pergeseran, orang menggeser, ada kalimat-kalimat dari bahasa Arab yang mayoritas, lebih dari 50% kosakata Indonesia itu dari bahasa Arab, itu ingin dihilangkan. Begitu loh. Ya, ini udah 3 kali ini dibaca sama anak kelas 11, tapi selalu salah. Bacanya Ibu Khadijah gitu. Padahal itu harusnya dibaca Ibu Khadijah atau pakai Khadijah meskipun tulisannya A gitu ya. Kan tulisan Dian Sastro itu juga tulisannya Dian Sastra, bukan Dian Sastro, tapi membacanya Dian Sastro. Begitu. Jadi ada tulisan yang tidak dibaca sesungguhnya gitu loh ya. Oke. Lanjut ya. Sekarang ada Dwita ya di sini, nama Dwita ya. Pak. Ya, silakan baca. Sebuah kamera memiliki lensa 20 dioptri. Pada saat mengamati objek sejauh 2,0 m, berapa jarak lensa dari film? Bentar, Pak. Cari dulu. Ini berarti dijadiin senti ya. Jadi 100/d. Jadi berarti 5,1 cm. Iya, 5,1. Ya, rumusnya sama kayak tadi ya. Ini F-nya dijadi 5 cm, ya kan? Kemudian ini jadi senti juga, jadi 200 cm. Nah, berapa jarak lensanya? Berarti jarak lensa dari film itu S aksen ya, 1/S aksen, sama dengan 1/F dikurang 1/S atau 1/5 dikurang 1/200 ya. Jadi hasilnya nanti 200 dibagi 39 ya. Oke. Nama Desinta di sini ya? Ada nggak? Ada, Pak, ada. Ya, silakan Desinta. Saya. Ya. Seorang yang titik dekatnya 50 cm. Yang mana, Pak? Atas ya? Iya. Sebuah kamera memiliki lensa 25 dioptri. Pada saat mengamati objek tertentu, jarak lensa dari film saat itu 4,04 cm. Berapa jarak objek yang diamati? Bentar dulu, Pak. Iya. Cari dulu fokusnya, ya kan? Fokusnya 100 bagi 25, 4. Kan gitu. 4,04 meter.
Iya, 0,04 meter. Ya, betul ya, 404 cm kan? Iya. Ya, berapa S-nya? Ya, yang ditanya S-nya. Oke, betul. Ya, lanjutnya. Ya, ini betul tuh, 404. Kemudian yang berikutnya, masih kelihatan ya, seorang yang Irham, ayo Irham. Mana Irham? Halo Irfan. Saya Pak, halo. Ya, Irfan. Baca nih Pak. Ya. Seorang yang titik dekatnya 50 cm perlu dibantu dengan kacamata. Ini nomor berapa? Dulu Pak. Ini soalnya catatan saya random nih Pak. Iya. Urutannya beda kan tiap orang ya. Buset, Iya. buset. Titik dekat itu adalah -1 ya Pak. S aksen ya. Dioptri. Titik dekat. -1 Pak. Iya. -1. Bukan. Yang mana sih Pak? Gini caranya. Oh, enggak Pak, dua dioptri Pak. Ya. Ya, 2 dioptri harusnya. Jadi caranya gini, seorang yang titik dekatnya 51, ini namanya kemampuan. Ya, kemampuannya hanya 50 cm. Kemampuan itu adalah S aksen, tapi S aksennya negatif. Jadi ada kemampuan. Iya Pak. Positif di Perlu 2 dioptri ya Pak. Iya, perlu dipercepat supaya inginnya dia seperti orang normal. Berapa orang normal? Orang normal itu 25. Jadi S-nya 25. Jadi S itu adalah keinginan, sedangkan S aksen itu adalah kemampuan, itu kacamata. Tolong bedain ya antara kemampuan dengan keinginan gitu ya. Kayak misalnya si Ivan ingin nyari-nyari anak kelas 10 gitu, tapi kemampuannya udah kelas 11 aja gitu. Beda antara keinginan dan kemampuan. Gitu ya, Kelas 12 Pak Irjam Pak. Siap. Kelas 12. Ngaco lagi itu. Ngaco tuh Pak. Ya, terapi kelas 10 Pak. Oh, iya. Oke. Saya ya. lagi Pak, saya kan lagi diem Pak. Iya, biar kamu nggak ngantuk gitu. Kan dengan begini. Oke Pak, oke. Iya, ya. Siap. Oke, sekarang Farhan. Iya Pak. Ya, Saya. silakan. Lalu soalnya mana? Ini seorang yang titik jauh. Kelihatan Pak. Seorang yang titik jauhnya 100 cm perlu dibantu dengan kacamata negatif 1 dioptri. Iya, negatif ya. Ya, 1. Nah, ini juga sama. Seorang yang titik jauhnya ini kemampuannya. Kemampuannya S aksen. S aksennya -100. Nah, keinginannya apa? Keinginannya sama. Bisa ngelihat yang jauh, berapa jauh? Tak hingga gitu. Jadi S-nya tak hingga, S aksennya -100. Cari F-nya. Itu nanti dapatnya -100. -100 dari dioptrinya. Dioptri kan terus per -100 hasilnya -1 dioptri. Oke, lanjut ya. Kemudian Azam tadi udah masuk ya. Mana Azam? Halo Azam. DO Pak. Wah. Keluar. Masa keluar? Hadir Pak. Terlambat. Lagi bikin surat izin. Saya bingung Azam. kayak gimana Pak. Iya Pak. Lagi bikin surat izin. Sebentar Pak. Seorang yang berkacamata -4,0 dioptri memiliki, sebentar Pak, saya cari dulu. Muak. Yang titik jauh 25 cm Pak. Oh iya, titik jauh 25 cm. Ya, betul. Saya tuh jawabannya titik jauh 25 cm. Oke, berikutnya Torid, mana Torid? Halo Torid.
Halo Torin. Belum bangun kali, Pak. Sleeping. Belum bangun. Lagi bertapa, Pak. Lagi bertapa. Iya. Ato dong. Ato. Mana halo Ato? Torik diajakin nge-game, Pak, sama Rizky. Sok, baca tok. Seorang yang berkacamata ganda -1 dioptri dan positif 2 dioptri. Jawabannya 50 cm titik dekat. Titik dekatnya 50 cm. Iya, betul. Ya. Kalau titik jauhnya ini titik 100. Iya, titik jauhnya 100. Iya, betul. Iya. Oke. Nah, itu tadi sampai nomor tadi itu tidak terlalu loop ini yang kunci untuk memahami alat optik bagian kedua. Ini harus, makanya Bapak bahas ini supaya fokus modal kamu pelajari mikroskop, teropong bintang, teropong bumi, itu adalah konsep tentang loop ya. Lanjut sekarang Nadia, halo Nadia. Halo Pak. Ya, tolong dibaca. Seorang emotrop menggunakan loop dengan jarak fokus 5 cm. Perbesaran saat digunakan dengan akomodasi maksimum adalah 6 kali, Pak. 6 kali. Ya, rumusnya apa? PP per F ditambah 1 ya. PP-nya 25. Emetrop itu orang normal. Jadi PP per F ditambah 1. Ya, jadi ini kan perbesaran ini ada 2 masalahnya ya. Ada akomodasi maksimum, ada tanpa akomodasi. Oke ya, betul. 6 kali. Berikutnya yang terakhir ini. Rose, mana Rose? Halo Rose. Iya, Pak. Ya. Silakan Rose. Tukang servis jam dengan titik dekat normal menggunakan loop dari 20 dioptri. Saat berakomodasi maksimum maka 1 jarak bayangan 5 cm, 2 jarak benda 4,2 cm, 3 perbesaran 6 kali, 4 sifat bayangan maya tegak diperbesar. Pernyataan yang benar adalah 2, 3, dan 4, Pak. 2, 3, dan 4. Iya, perbesarannya 6 kali ya. Jarak bendanya ya. Ada iklan dan sifat bayangan maya tegak diperbesar. Oke, ya. Betul kayaknya ya. Ya, itu sebetulnya yang bagian pertama itu masih banyak mengulas ya apa yang sudah terjadi di SM. Mungkin juga yang berikutnya. Sekarang Bapak mau tampilkan alat optik yang kedua. Jadi alat optik pertama ini ya. Alat optik pertama ini beberapa bagian terutama loop ini ya. Yang loop yang ini. Loop ini dijadikan modal untuk belajar pada bagian yang kedua ya. Oke. Sekarang ini yang kedua. Kelihatan ini? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ada, Pak, ada. Iya. Kompetensi dasarnya masih sama. 3.10 alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Jadi Mbak ini mikroskop, teropong bintang, dan teropong bumi. Jadi kalau yang tadi kamu yang bagian pertama itu masing-masing 1 lensa aja alat optik. Nah, sekarang alat optiknya dengan setidaknya ada 2 lensa. Bahkan ada yang lebih, ada yang 3 lensa ya. Mikroskop misalnya ada 2 lensa, teropong bintang juga 2 lensa, tapi teropong bumi ini lensanya ada 3. Maka pemahaman masing-masing lensa itu yang perlu diperdalam ya. Oke, kita lanjut yang slide berikutnya. Yang pertama adalah mikroskop.
Suara ayam. Ini gambar mikroskop. Halo, gambar mikroskop kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Di lab ada. Ya. Bentar. Kita pakai slide. Sekarang kelihatan? Jelas, Pak. Kelihatan. Ya, oke, jelas ya. Iya, jadi mikroskop ini bagian-bagiannya seperti ini. Jadi banyak sekali ya, tetapi yang menjadi fokus kita adalah di lensanya. Nah, ini preparat ini tempat benda kita yang akan kita lihat ya. Preparat, lalu ini yang preparat itu tempat benda atau objek yang kita lihat. Kita akan melihat objek di sini kecil ya. Kecil sekali. Jadi dengan kaca pembesar atau lup juga nggak mampu dilihat gitu. Sebentar, Bapak pakai ini. Oke, laser pointer. Oke, ya ini objek di sini. Maka lensa yang dekat dengan objek itu disebut lensa objektif. Jadi ada di bawah ada lensa. Kemudian ada lensa untuk melihat. Nah, lensa untuk melihat itu disebut dengan lensa okuler. Nah, objektif ini bisa diganti-ganti. Ya, mungkin karena kemampuannya berbeda-beda. Mungkin yang satu mampu memperbesar 10 kali, yang duanya 20 kali, dan seterusnya. Ini mampu membesar 30 kali. Jadi tergantung pada objek yang akan kita amati. Kemudian, jarak dari preparat ini, tempat objek ke tempat lensa objektif, itu disebut dengan jarak objektif. Nah, nanti akan terbentuk bayangan di dalam sini. Itu namanya bayangan objektif. Nah, bayangan objek ini bersifat nyata, terbalik diperbesar. Ini nyata terbalik besar. Bayangan nyata itu tidak nampak oleh mata. Ya, jadi kita tidak bisa melihat bayangan nyata. Yang kita bisa lihat itu adalah bayangan maya. Bayangan maya itu misalnya kamu berada di depan cermin. Nah, kamu kan melihat bayangan tuh. Bayangan kamu itu bayangan maya. Jadi bisa nggak bisa disentuh. Nah, tapi kalau bayangan nyata itu bisa disentuh, nggak bisa dilihat. Gitu. Dilihat kalau ada layar, gitu ya. Gitu. Oke. Jarak sini ke sini ini disebut jarak lensa objektif okuler. Itu yang disebut dengan panjang mikroskop. Nah, kalau kita menggunakan mikroskop, maka kita akan mengatur jarak objektifnya dengan memutar ini. Diputar naik turun. Jadi waktu ini naik atau turun itu adalah mengatur supaya bayangan akhirnya terlihat jelas gitu. Maka yang diatur, yang diubah adalah jarak objektifnya. Jadi sekali lagi ini jarak objektif SOB ya, S objektif. Nanti akan ada bayangan di sini. Itu S aksen objektif, dari objektif ke sini. Nah, bayangan yang ini akan menjadi benda bagi okuler. Nah, ini dari sini ke sini jarak okuler. Nanti bayangannya karena fungsi daripada okuler itu adalah lup, maka bayangan akhirnya adalah titik bacanya. Nah, kalau orang normal berapa titik dekat bacanya? 25 cm. Nah, ilustrasi yang lebih jelas mungkin di sini. Di gambar yang kanan ya. Ini preparat, benda itu adanya di preparat. Ini jarak objektif, nanti terbentuk bayangan objektif, ya. Nah, lalu tempat ini ke okuler adalah jarak okuler. Nah, bayangan akhirnya di jarak bacanya. Ini bayangan pertama bersifat terbalik, nyata diperbesar. Bayangan yang kedua bersifat tegak, maya diperbesar. Jadi kalau begitu bayangannya mengalami 2 kali perbesaran. Nah, perbesaran yang pertama perbesaran objektif ini S aksen per S. Sedangkan perbesaran yang kedua adalah perbesaran loop begitu. Jadi fungsi daripada okuler ini adalah fungsinya loop. Itu membentuk bayangan maya tegak diperbesar. Nah, karena pernah dibalikan sekali, akhirnya bayangan ini sebenarnya terbalik. Nah, bayangan akhir itu bersifat terbalik dari benda aslinya. Andai kata ini semut, bagian atas kepala, bagian bawahnya kaki, maka di sini bagian bawahnya kepala,
bagian atasnya kaki terbalik. Maka bayangan akhirnya juga bagian atasnya kaki, bagian bawahnya kepala, begitu ya. Nah, L ini panjang mikroskop. Ya, panjang mikroskop. Jadi kalau kita ngatur S-nya diatur-atur, ya S aksennya akan berubah. S-nya juga akan berubah, begitu ya. Misalnya nih, ini 1,1, hasilnya 12. Yang ini 5. Oh, berarti panjang ininya 17 cm, 12 tambah 5. Nah, kalau ini diubah jadi 1,2, maka ini tetap panjangnya tetap 17, tapi S-nya sama S aksennya akan berubah. Ya, begitu. Nah, ini penglihatan mikroskop yang normal, yang maksimum, maksud Bapak, akomodasi maksimum. Kalau penglihatannya tanpa akomodasi, maka kelihatan bayangannya jauh, ya. Jauh. Kalau bayangan jauh, itu ini harus digeser sampai bayangan pertama ini persis di okuler. Kita lihat slide yang kedua. Oke. Slide yang kedua, ini gambarnya. Halo, masih kelihatan gambar? Masih, Pak. Oke, iya. Jadi tolong segera dikasih tahu kalau gambarnya tidak kelihatan, ya. Ini untuk penglihatan tanpa akomodasi, jadi digeser sedemikian rupa sehingga jarak SOK-nya sampai dengan FOK. Jadi ini persis SOK-nya, jadi bayangan objektif ini persis di fokus okuler, sehingga jarak SOK-nya sampai dengan FOK. Bayangan akhirnya pada titik jauh pengamat. Jadi ini sinarnya sejajar, ya, titik jauhnya, bayangan akhirnya jauh. Apakah bayangan itu masih kelihatan? Kelihatan, tapi bukan bayangan paling jelas gitu. Bayangannya jadi seperti kamu kayak ngelihat ke pemandangan begitu, jauh ya. Itu kan kita nggak bisa ngelihat semut yang jauh kayak gitu. Tapi lihat semutnya yang paling jauh adalah pada jarak baca. Oke ya. Kita lihat sekarang contohnya ya. Supaya Bapak interaksi sama kalian, coba Bapak minta tolong bacakan sama Sagil. Halo Gil. Contoh soal. Iya Pak, iya. Seorang emetrop menggunakan mikroskop 50 dioptri dan 20 dioptri tanpa akomodasi. Jarak preparat 2,2 cm dari lensa. Berapa perbesaran, berapa panjang mikroskop? Oke, ini kayaknya tadi di slide sebelumnya. Oh ya, ini ada di sebelah kiri nih, terdiri atas dua lensa, objektif dan okuler. Jadi ciri mikroskop itu fokus objektif itu lebih pendek dari fokus okuler. Ya, kalau mau membuat mikroskop, fokus objektifnya harus lebih pendek dari fokus okuler. Kalau terbalik nanti nggak jadi mikroskopnya. Oke, itu kata kunci. Jadi sini ada ini untuk mencari fokus. Ini gampang kan, nyari fokus itu berarti 100/50 ya kan, hasilnya 2 cm. Yang ini 100/20 hasilnya 5 cm. Oh, berarti yang ini okuler karena hasilnya 2 cm. Yang ini yang ini objektif, yang ini okuler. Jadi objektif harus kurang dari okuler. Tanpa akomodasi. Jarak preparat ini S-nya, SOB. Nah, dari lensa, berapa perbesaran? Anak-anak, karena lensanya ada 2, maka kita harus mengerjakannya 2 kali. Yang pertama objektif, terus yang keduanya okuler ya. Nah, itu. Nah, ini jawabannya ya. D1 50 dioptri, F1-nya 100 dibagi 22 cm, D2-nya 20 dioptri, F2-nya 100 dibagi 25 cm. Nah, lalu kita tentukan, ini objektif, ini okuler. Kemudian, tadi disebut emetrop. Emetrop itu jarak batanya 25 cm. Ya. Kemudian dibilang tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi itu SOK sama dengan FOK. SOK sama dengan FOK. Nah, ditanya M-nya dan panjang mikroskop L-nya. Pertama, objektif dikerjakan. Ya, ini S-nya sudah ada, kita cari S aksen. Maka 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/F, 1/S.
1/2 dikurang 1/2,2. Disamakan penyebutnya. 2,2 aja gitu ya. 2,2 dibagi 2 kan 1,1. 2,2 dibagi 1 nanti hasilnya 1,1 dikurang 1. Jadi 0,1/2,2. Nah, kemudian S aksennya, maka 2,2 dibagi 0,1 hasilnya 22. Nah, itu S aksennya. Nah, jangan lupa lanjutkan. Perbesarannya adalah S aksen per S. S aksennya baru kita dapat tadi 22, sedangkan S-nya ini 2,2. Maka perbesaran mikroskop 10 kali. Perbesaran objektif 10 kali ya. Baru objektifnya itu. Lalu okulernya. Okulernya tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi itu PP per F. Jadi 25/5 sama dengan 5. Okuler 5 kali, kemudian objektifnya 10 kali, maka perbesaran mikroskop 2 kali perbesaran. Jadi 10 kali 5 hasilnya 50 kali. Kemudian baru panjang mikroskop D atau L sama dengan S aksen OB ditambah SOK. S aksen OB-nya tadi 22 dan SOK-nya sama dengan 5. Jadi hasilnya 27. Ya. Kita jeda dulu sebentar. Itu kita tengok tadi ada beberapa yang ingin masuk. Siapa itu? Oh, Cecilia. Siapa lagi? Ya, silakan Cecilia, sudah masuk ya. Oke, kita lanjut ya. Sekali lagi, ini cukup panjang karena memang ada 2 lensa ya, lensa objektif dan lensa okuler ya. Objektifnya dikerjakan, tapi ya pelan-pelan lah. Kalau kamu ini memang pelan-pelan. Nanti catatannya pasti banyak, itu satu soal aja udah setengah halaman gitu. Objektif dikerjakan, okuler dikeluarkan, satu-satu ditelateni gitu ya. Oke, kita lanjut. Sambil ngecek ini. Halo Raffi. Rizky, Pak Rizky. Halo Rizky. Rizky ada? Iya, Pak. Rizky, tolong dibacakan. Perhatikan mikroskop dengan objektif 1,0 cm digunakan oleh pengamat PP sama dengan 30 cm seperti gambar. Berapa perbesaran mikroskop? Berapa panjang mikroskop atau L? Oke, ya. Kamu pakai headset ya, begitu tuh. Napasnya aja kedengaran. Gitu. Boros Pak, boros. AC aja habis sama dia, Pak. Iya. Oke, jadi ini ada teks, ada gambar. Jadi tolong dua-duanya diperhatikan. Yang pertama ini objektif. Jadi maksudnya ini fokusnya ya, fokus objektif. Terus yang kedua ini ada pengamat. Ternyata ini bukan orang normal. Pengamat ini PP-nya 30 ya. PP-nya 30. Lalu berapa perbesaran mikroskop? Ingat PP itu menjadi S aksen ya. PP itu menjadi S aksen. X aksen apa? S aksen okuler. Gitu. Minus tapi ya, karena bayangannya maya. Sementara di gambar ini ada 1,1. Ini 1,1 ini dari benda ke objektif. Itu namanya S. S objektif. Terus yang kedua, ini ada bayangan 5 cm dari okuler. Nah, ini juga S. Ini namanya SOK. Jadi dua-duanya kamu perhatikan ya. Kemudian ini gambarnya seperti ini. Kalau gambar seperti ini berarti ini akomodasi maksimum. Akomodasi maksimum ya. Akomodasi maksimum. Oke. Nah, pertama ini tadi sudah ya, terus yang kedua katanya kerjakan dulu yang objektif. Karena sudah ada S, kita cari S aksen. Seperti tadi, seper S aksen, seper F dikurang seper F
1/1,0 dikurang 1/1,1. Ini 1,1 penyebutnya. Sama juga ya, jadi 0,1/1,1. Lalu S aksennya jadi 1,1 dibagi 0,1 sama dengan 11 cm. Maka M-nya adalah S aksen per S. 11 dibagi 1,1 hasilnya 10 kali. Ini objektif. Lanjutnya baru okuler. Sekarang okuler. Okuler itu sudah punya S-nya, sudah punya S aksennya. Itu ini. Maka yang kita cari adalah fokusnya. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/S-nya ini 5. Ya. Dan S aksennya minus PP. Karena bayangannya maya. Loop ini ya. Lalu disamakan penyebutnya 30. 30 dibagi 5, 6. Ya kan? 30 dibagi min 30 min 1. Jadi 6 kurang 1. Hasilnya 5/30. Maka F okulernya 30 bagi 5 sama dengan 6 cm. Selanjutnya, kamu hitung perbesaran okulernya. Karena ini akomodasi maksimum, maka PP dibagi F tambah 1. PP-nya 30, fokusnya 6, 30 dibagi 6, 5. Tambah 1, hasilnya 6 kali. Nah, itu baru okulernya. Berapa perbesarannya? Ya kalikan 10 kali sama 6 kali. Maka hasilnya seperti ini. Perbesarannya 10 kali 6, hasilnya 60 kali. Panjang mikroskop, S aksen ditambah S aksennya S aksen objektif. Yang ini tadi yang 11 cm, sebelah kiri. Ya, yang objektif. Sedangkan SOK-nya ini yang 5 cm. Jadi 11 tambah 5, 16 cm. Ya, jadi sekali lagi harus telaten. Okuler kejakan, objektif kelihatan, maka hasilnya akan aku dapatkan. Apakah ada dengan cara cepat Pak? Jangan cepat. Ya, jangan terlalu sering mengatakan cara cepat. Yang pengen cepat dapat rezeki itu biasanya maling begitu, korupsi begitu. Ya, kita normal aja. Yang penting bisa dikerjakan ya. Oke. Selanjutnya teropong bintang. Ya. Masih bisa dilihat ini? Halo? Masih Pak, masih. Oke, ya. Jadi bintang itu digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Jadi Bapak mau ajak kamu ini. Halo Najwa. Najwa mana ya? Iya Pak. Kamu inget nggak? Ini pernah kesini nggak ngelihat ini teropong segede gini, gede banget. Kamu pernah nggak? Piknik ini biasanya? Enggak. Enggak. Kamu nggak pernah ke Lembang, ke Boska? Ke Lembang mah pernah tapi nggak ke sananya. Oh, nggak ke Boska. Kamu ke tempat farmhouse itu ya, yang rumah-rumah itu ya? Ke rumah yoga, Pak. Apa namanya? Rumah apa? Iya, yang ada minum susu gitu, yang ada danau gitu ya? Aku kampung, Iya. kamu di sana? Enggak. Oh. Jalan. Oh, di Lembang. Dekat ini di Boska. Ini teropong bintang Boska, sangat terkenal. Mulai dari anak SD, SMP dibawa ke sana. Itu kan dulu ada filmnya, film Sherina, Petualangan Sherina. Kalian udah nonton belum tuh? Film Petualangan Sherina. Itu lokasinya di sini, di Boska. Ya, ini teropong bintang. Teropong ini terdiri dari prinsip kerjanya ada dua, ada lensa objektif diarahkan ke bintang sini, dan ada lensa okuler dilihat oleh sini dari bawah sini. Jadi karena ini tentu saja ini yang gede begini itu sudah rumit, perbesarnya sudah berkali-kali karena yang diamati. Tapi prinsipnya awalnya hanya dua lensa. Nah, pencetus pertamanya ini sebelah kanan ini. Ini ilmuwan Islam terkenal, ya, ahli matematika, ahli fisika, ahli astronomi, namanya Ibnu Abi Haytham, ya. Ibnu Abi Haytham itu penemu teropong bintang, teropong bumi. Ini pernah diungkap di film Robin Hood, ya.
bintang filmnya Kevin Costner. Serial, karena ini banyak serinya, tapi seri The Prince of Thieves, ya, pencuri ratu, ya, ceritanya di Inggris. Nah, ini diceritakan bahwa tawanan tentara yang dari Timur Tengah itu selalu membawa-bawa teropong, sedangkan tentara Inggris tidak ada yang punya teropong, ya. Jadi dianggapnya aneh karena memang saat itu ilmu pengetahuan ada di puncak kejayaan di Timur Tengah, kejayaan Islam. Jadi orang dulu belajar ilmu fisika ini, fisika kayak gini nih dulu yang kamu pelajari tentang alat optik ini adalah ilmu dari Timur Tengah, ya, Timur Tengah, bukan dari Eropa. Eropa itu mandi aja nggak tahu dia, makanya sampai sekarang kan bahasa Inggrisnya sabun itu kan soap, ya, soap itu dari bahasa Arab, as-sauf itu sabun, itu ilmu kimia itu dari Timur Tengah, ya nak, ya. Oke, kita lanjutkan. Karena itu pengamatan umumnya jarak jauh tanpa akomodasi. Jadi kalau teropong bintang itu dilihat dengan tanpa akomodasi. Kemudian objektif membutuhkan bayangan nyata terbalik diperkecil, ya. Kemudian okuler membentuk bayangan maya tegak diperbesar. Jadi okulernya itu fungsinya adalah loop. Jadi sama sifatnya, maya tegak diperbesar. Karena benda itu jauh sekali, maka bayangannya pasti jatuh di fokusnya. Maka S aksen sama dengan FOB. Ya, S aksen objektif sama dengan akomodasi, maka SOK-nya juga FOK begitu. Inilah kenapa D-nya tadi kan rumusnya hampir sama, itu S aksen ditambah S aksen OB tambah SOK. Tapi karena S aksen OB-nya sama dengan SOB, FOB, maka ini FOB tambah FOK. Nah, perbesaran teropongnya adalah FOB dibagi FOK. Jadi perbandingan antara objektif dan okuler itu sama dengan perbesarannya. Nih anak-anak, sebetulnya harapan Bapak di antara project STEM itu salah satunya adalah yang membuat teropong gitu. Ide membuat teropong, bagaimana kamu menerapkan pemahaman tentang alat optik diwujudkan dengan bentuk karya. Nah, karyanya dibuat dulu proposal. Sayang kita keadaannya memang seperti ini, produknya dalam bentuk gagasan dulu, proposal. Mudah-mudahan nanti akan bisa kita dibuat, ya. Oke, kita lanjutkan. Lihat ini. Masih kelihatan ya? Coba Bapak pengen dibaca sama Cecil. Halo Cecil. Halo Cecilia. Iya, Pak. Coba baca. Teropong bintang. Teropong bintang memiliki dua lensa, masing-masing 40 dioptri dan 10 dioptri. Berapa perbesaran dan panjang teropong saat digunakan? Ya, ini dioptri itu fokusnya, dicari fokusnya, ini juga cari fokusnya, ya. Nanti kalau teropong bintang, objektifnya yang lebih panjang, ya. Objektifnya yang lebih panjang. Oke, jadi seperti ini. D1 40, F1-nya 2,5. D2 10, F2-nya 10. Maka yang objektif yang ini. Yang 10 lebih panjang. Lalu perbesarannya kan tadi FOB per FOK. Jadi 10 dibagi 2,5 hasilnya 4 kali. Berapa panjangnya? Dijumlahkan FOB tambah FOK. 10 ditambah 2,5 hasilnya 12,5. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya tolong dibaca sama Syahrul. Mana Syahrul? Halo Pak. Ya, silakan Syahrul baca. Panjang teropong bintang adalah 18 cm. Perbesaran 8 kali. Berapa jarak fokus, objektif, dan okuler teropong itu? Oke, ya ini panjangnya. Panjangnya itu tadi D, ya. Perbesarannya M. Nah, kita buat seperti ini. D-nya 18,
M-nya 8, kalau D rumusnya FOB tambah FOK, ya, 18-nya X tambah Y, kemudian M-nya FOB dibagi FOK, itu kalau ini apa namanya perbandingan, lalu dibuatlah sedemikian rupa sehingga dimasukkan di substitusi, ya. 18 sama X tambah 8X, jadi nanti X-nya dapat tuh 18 dibagi 9, lalu Y-nya dapat 16. Jadi 2 dan 16. Nanti kalau udah ketemu X dan Y-nya masing-masing, nah yang fokus objektif itu yang lebih panjang gitu. Maka objektifnya 16 cm dan okulernya 2 cm. Itu ya. Itu teropong bintang. Sekarang teropong bumi. Jadi zaman kemajuan ilmu pengetahuan Kesultanan Harun ar-Rasyid, Kesultanan Abbasiyah, ya, itu ada teropong bintang, ada teropong bumi, ya. Nah, awalnya teropong bumi ini sangat dibutuhkan oleh angkatan perang untuk mengetahui jumlah tentara musuh, ini teropong ini. Nah, ketika pertama digunakan teropong bintang untuk teropong di darat, bayangannya terbalik. Bayangan terbalik. Nah, itu kan lucu jadinya. Kalau ngelihat tentara, nanti tentara kakinya di atas, kepalanya di bawah. Maka teropong bumi dilengkapi dengan lensa pembalik. Jadi di sini ada lensa objektif, di sini lensa okuler, di tengahnya atau di bagian dalam itu ada lensa pembalik. Ya, ada lensa pembalik. Dan strukturnya seperti ini. Strukturnya seperti ini. Ini okuler, fokusnya lebih panjang. Ini objektif, fokusnya lebih panjang, dan ini okuler, fokusnya lebih pendek. Nah, bayangan yang dibentuk pertama kali objektif itu terbalik. Nah, kemudian dibalikkan supaya tegak oleh namanya lensa pembalik. Nah, fungsinya lensa pembalik ini tidak membuat perbesaran berubah, maka jarak yang diperlukan adalah jaraknya sama dengan 2 kali fokusnya, sehingga bayangannya pun 2 kali fokusnya, ya. Nah, kemudian karena dilihat tanpa akomodasi, maka bayangan ini juga jatuh pada fokus okuler. Jadi titik ini titik temu fokus objektif dengan pembalik, sedangkan yang titik ini titik temu bertemu jadi satu antara titik fokus pembalik dan titik fokus okuler. Nah, sehingga bayangannya nanti diperbesar, maya diperbesar. Hanya ini tanpa akomodasi jaraknya jauh. Hasilnya kita akan dapatkan panjang atau jarak dari objektif ke okuler ini sebagai panjang teropong bumi, yaitu FOB ditambah ini 2 kali F pembalik, ditambah lagi 2 kali F pembalik, ditambah line of focus okuler, sehingga dapatnya ini. Panjang teropong adalah D FOB ditambah FOK ditambah 4 kali F pembalik. Perbesarannya apa? Perbesarannya adalah perbesaran teropong, yaitu FOB dibagi FOK. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya digunakan untuk akomodasi maksimum? Perbesarannya menjadi FOB dibagi SOK. Bapak ulang lagi nanti karena ini terlalu sempit, nanti tambahin di catatan. FOB ditambah SOK. Gimana nyari SOK-nya Pak? Ya sama seperti tadi, S aksennya minus PP, lalu dicari SOK-nya pakai rumus 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F untuk lensa okuler, gitu ya. Lalu gini, ini si teropong ini panjang jadinya, panjang banget gitu, karena apa? Ada lensa pembalik. Lalu barulah tuh ketika orang Eropa, kemudian kan ada kerajaan Islam di Eropa ya, di Spanyol, kerajaan Andalusia itu, akhirnya ilmu pengetahuan di sanalah ada sekolah, ada perguruan tinggi, sehingga lama-lama orang Eropa juga punya ilmu pengetahuan. Nah, salah satu ilmu A. Begitu banyak sekarang ilmu pengetahuan yang ada tercantum di buku-buku, itu sebetulnya setelah Eropa belajar ilmu pengetahuan
Karena apa? Sudah ada perguruan tinggi di Spanyol, ya, sudah perguruan tinggi Spanyol. Maka setelah 300-400 tahun barulah kemudian muncul para ilmuwan seperti Galileo, kemudian Anthony Leeuwenhoek, ya, dan termasuk Newton, Sir Isaac Newton itu sudah belajar, sudah ada perguruan tinggi di Eropa, ya. Lalu dibuatlah teropong yang pengennya tidak terlalu panjang begitu, yaitu dengan cara apa? Dibuang lensa pembalik, kemudian diganti ini lensa okulernya yang tadinya positif, diganti menjadi lensa negatif. Nah, inilah yang sering dikenal dengan teropong panggung, ya, atau teropong Galileo, ya, teropong panggung atau teropong Galileo. Jadi diubah. Nah, sekarang benda yang jauh itu bayangannya di sini itu berada di belakang lensa okuler. Nah, hasilnya nanti membentuk bayangan maya. Nah, maya langsung, jadi ini terbalik awalnya terus dibalikin lagi sama ini karena bendanya maya, bayangannya bendangannya maya, ini bayangannya juga maya menjadi bayangan yang terbalik dari bayangan ini, akhirnya tegak. Nah, bahkan ya sekarang dibuat double begini. Kalau itu kan cuma satu begini, double untuk mata kiri dan kanan. Kalau teropong yang sebelumnya itu hanya satu mata aja, mungkin mata kirinya atau mata kanannya, ya. Sehingga nanti panjang teropongnya hanya FOB, ini FOB ditambah FOK. FOK-nya ini, tapi FOK-nya negatif. Ya, FOK-nya negatif. Kalau tanpa akomodasi, kalau dengan akomodasi maksimum, FOB ditambah SOK. Ya, SOK-nya juga negatif. Oke. Kita lihat contohnya. Masih kelihatan ya? Masih kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, coba Bapak pengen dibaca sama Naviko. Naviko ada nggak? Halo Naviko. Prayoga, Pak. Oh, Prayoga. Oke, halo Prayoga. Silakan Prayoga baca. Wah, ramai Prayoga. Halo Prayoga. Halo Pak. Ya, tolong dibaca. Teropong bumi memiliki lensa mana Pak? Iya itu, yang atas. Yang kanan gue. Teropong bumi memiliki lensa objektif dan okuler masing-masing 20 cm dan 4 cm. Lensa pembalik 20 dioptri, berapa perbesaran teropong? Berapa jarak objektif ke okuler? Ini fokus objektif, ini fokus okuler, kemudian ini fokus lensa pembalik, ya. Maka hasilnya seperti ini tuh. Objektif, okuler, pembaliknya karena masih dioptri jadikan berapa perbesarannya? Tetap FOB dibagi FOK. Jadi 20 dibagi 4, hasilnya 5 kali, ya. 5 kali. Berapa panjangnya? FOB ditambah FOK ditambah F4 kali F pembalik. Jadi 20 tambah 4 ditambah 4 kali 5, maka hasilnya 44 cm. Ya. Berikutnya, teropong bumi memiliki panjang 45 cm dan perbesaran 10 kali. Jika fokus lensa pembaliknya 3, berapa jarak fokus, objektif, dan okuler? Ya, hampir sama dengan yang teropong soal kedua dari teropong bintang tadi ya. Cuman ini D-nya 45. Nah, itu FOB tambah FOK ditambah 4 kali F pembalik. M-nya 10 kali. Maka FOB per FOK-nya sama dengan 10. Jadi, X per Y, maka X-nya adalah 10Y. Maka hasilnya dimasukkan ke D lagi ini. 45 sama dengan X tambah Y tambah 4 kali 3, ya. Ya, 3 cm ini kan. Ini cm. Maka hasilnya 4 kali 3, 12, maka 45 dikurang 12 itu kan 33. Ya, 33
itu sama dengan 11Y, maka Y-nya akan didapat 3 cm dan X-nya menjadi 10 kalinya. 10 kali 3, 30. Nah, kalau udah begini, mana yang objektif? Yang objektifnya panjang begitu. Objektifnya yang 30, okulernya 3 cm. Ya. Terakhir, teropong panggung ya. Biar nggak pada nggak ngantuk. Terakhir coba Nyoman bacain man. Halo Nyoman. Ya Pak. Ya. Ya. Teropong panggung memiliki lensa 10 dioptri dan minus 40 dioptri. Berapa perbesaran teropong? Berapa panjang teropong? Oke ya. Ya, gampang ini ya. D1-nya 10, maka F1-nya 10. D2-nya 40 minus ya, maka F2-nya minus 2,5. Nah, tentu saja ini yang lebih panjang. Ini yang okuler. Berapa perbesarannya? Kalau perbesaran minusnya nggak usah dimasukin. Nah, perbesaran itu pakai harga mutlak sebetulnya ya. Mungkin pakai harga mutlak. Jadi 10 dibagi 2,5 hasilnya 4 kali. Berapa panjang teropongnya? Ditambahkan FOB. Nah, kalau ini kan dikurangi. Jadi 7,5 cm. Makanya ini sekarang pendek gitu. Jadi kalau teropong panggung itu pendek. Nah, kenapa disebut teropong panggung? Karena jaraknya jauh lebih dekat. Kalau tentara kan jauh tuh di balik gunung ya, di lembah. Kalau panggung ya kurang lebih seberapa sih gedung ya? Panggung, kalau panggung konser, maka kan orang Eropa sering nonton konser. Jadi ngelihat lebih jelas bagaimana drama, bagaimana konser itu pengen lebih jelas dilihatnya. Itu anak-anak ya. Bapak kira sudah cukup ya. Terima kasih, obrigado, gracias, banyak banget tuh tulisan berbagai bahasa. Syukron jazila, syukron kasiron ya. Oke. Sekarang Bapak stop sharingnya. Tolong dibuka lagi kameranya. Bangun ya. Ada yang sudah pada ngantuk. Silakan dibuka. Kita akan closing. Ya. Dibuka kameranya. Ngantuk ya? Dibuka kameranya. Jadi untuk saat ini Bapak tidak memberikan kuis, tapi tadi yang kamu buat itu dibuatlah catatannya. Catatannya dibuat, kemudian tinggal ditambahin satu. Tadi kan belajar mikroskop, belajar teropong bintang, belajar teropong bumi, sama teropong apa? Panggung ya, atau teropong 4 ini kamu cari untuk menambah satu-satu soal aja. Satu soal ditambahin di buku catatan ya. Nah, nanti tuh sebetulnya ada yang sudah ngumpulin, tapi bagus sih, catatannya sudah rapi-rapi banget. Nanti ditambahin. Wah, Akdamil, adeknya. Oke ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gil, ada pertanyaan nggak? Elsa, ada nggak Elsa? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke. PPT kirim Pak. Oke, lumayan cukup lama ini. Tidak Pak, berasa. PPT kirim. Ya, halo, ada pertanyaan? PPT-nya kirim ke grup Pak. Oh, PPT udah ada, PPT mah di grup. PPT udah ada di grup. Yang belum nanti videonya. Nanti videonya akan Bapak ya. Oke, kalau tidak ada, untuk kita closing dulu ya. Karena suaranya udah mulai bising. Demikian anak-anak, mudah-mudahan tetap sehat. Minggu depan sudah UAS kamu ya. Pekan depan sudah UAS. Jadi materi UASnya cuma 2 KD, yaitu tentang yang pertama tentang bunyi dan cahaya, yang kedua tentang alat optik ya. Alat optiknya nanti pelajari kuisnya, pelajari juga catatannya, paparannya dan seterusnya. Diputar lagi aja, kalau tadi ada yang kelewat-kelewat ngikutin, putar lagi aja videonya.
Nah, sekarang Bapak mau tutup. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Ingat ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.